Senja telah berganti malam sepenuhnya di atas jalur Pantura Jawa Tengah. Langit berwarna kelabu gelap, menandakan keheningan yang mencekam. Mobil pikap tua yang kupanggil si bongkok harus berjuang keras menanjak, mengeluarkan raungan mesin yang memekakan telinga. Aku, Rizky, berumur 24 tahun, sedang dalam misi bisnis mendesak. Aku harus mengantarkan pesanan mesin diesel ke Semarang. Jadwal pengiriman sudah meleset jauh dari perkiraan. Seharusnya aku sudah tiba di kota tujuan sebelum matahari terbenam. Tetapi perbaikan ban yang tidak terduga membuatku terperangkap di lokasi paling angker di wilayah ini. Alas Roban, hutan jati. Di Alas Roban sangat padat dan gelap. Kawasan ini dikenal karena tikungannya yang berbahaya, tingginya angka kecelakaan misterius, dan kisah-kisah perampokan. Namun, yang paling sering diceritakan adalah kemunculan tiba-tiba warung-warung gaib yang menjanjikan peristirahatan. Namun, menjebak siapapun yang singgah, aku menghela napas panjang, memastikan semua kunci pintu mobil sudah terkunci rapat. Jalanan yang berliku segera menenggelamkanku dalam kegelapan total. Lampu depan si bongkok, meskipun sudah dimodifikasi, terasa tidak berdaya, hanya menembus pandangan sejauh beberapa meter. Selebihnya adalah bayangan samar pohon-pohon besar. Suasana benar-benar hening. Tidak ada suara alam atau aktivitas lain. Hanya deru mesin mobil yang memecah kesunyian. Setelah berkendara sekitar 1 jam, rasa lapar mulai mendominasiku. Perutku berkontraksi dengan keras. Tiba-tiba, aku teringat nasihat ibuku. Lewat Alas Roban malam hari, jangan pernah berhenti. Jangan hiraukan apapun di pinggir jalan, apalagi yang terlihat seperti tempat makan. Nasihat itu terasa valid. Tetapi menghadapi rasa lapar di tengah perjalanan panjang ini membuat kewaspadaanku melemah. Aku berusaha mencari tanda-tanda peradaban. SPBU, minimarket, atau setidaknya warung tenda yang buka 24 jam. Tetapi, yang kulihat hanyalah barisan pohon jati yang tampak seperti siluet raksasa, tak bergerak. Penampakan warung Bu Tugin. Ketika aku merasa sudah tidak tahan, di sebuah tikungan tajam yang menanjak, aku melihat secercah cahaya. Itu bukan lampu jalan modern, melainkan cahaya lentera kuning yang redup. Berasal dari sebuah bangunan kecil yang tampak tua dan hampir roboh. Bangunan itu tersembunyi di bawah kanopi pohon beringin yang sangat besar. Itu adalah sebuah warung makan berdinding kayu lapuk dan atap genteng yang ditumbuhi lumut. Di depannya terlihat beberapa bangku kayu sederhana di papan nama yang tergantung miring. Terdapat tulisan yang sulit dibaca. Warung makan Bu Tugin menyediakan aneka nasi dan lauk pauk hangat. Jantungku berdebar kencang. Secara rasional, aku harus melanjutkan perjalanan. Secara naluriah, aku tertarik oleh aroma masakan yang tiba-tiba tercium. Sangat kuat aroma tumisan bumbu, santan, dan ikan goreng yang terasa sangat menggugah selera. Rasa lapar memenangkan perdebatan logis itu. Aku memutuskan untuk menepi. Begitu mobil berhenti, aroma masakan semakin pekat. Dari dalam warung, seorang wanita tua bertubuh kurus muncul. Dia mengenakan kebaya hitam sederhana dan kain batik usang. Wajahnya ramah, tetapi sorot matanya tampak tua dan menyimpan kepedihan yang mendalam. Dialah Bu Tugin. Mampir nak. Warung ini satu-satunya yang buka di jalur ini. Bahkan sampai pagi, sapa Bu Tugin dengan suara yang serak namun lembut. Nasi pecelnya baru matang, masih hangat. Aku turun dari mobil. Langkahku terasa berat. Selamat malam Bu. Saya pesan nasi rames, kalau ada, kataku. Bu Tugin tersenyum. Tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Tentu nak, masuk saja. Tidak perlu khawatir dengan parkir. Di sini aman. Tidak ada yang berani mengganggu. Perjanjian tak terucap. Aku duduk di bangku warung. Warung itu terasa dingin, padahal di sudut ruangan terlihat tungku kayu yang menyala. Aku perhatikan detailnya. Peralatan makan terlihat bersih dan mengkilap. Kontras dengan kondisi fisik bangunan yang reot. Tidak ada pelanggan lain. Aku adalah satu-satunya. Bu Tugin menyajikan nasi rames yang sangat komplit. Ayam goreng bumbu, sambal terasi,
dan tumis daun singkong. Semuanya tampak segar dan mengepul. Aku mulai makan. Rasanya sungguh luar biasa. Kelezatan masakan itu membuatku lupa sepenuhnya pada lokasi warung yang mengerikan ini. Saat aku makan, aku mencoba mengajak Bu Tugin berbicara. Warung ini sudah buka lama, Bu? Sudah lama sekali, Nak. Sejak jalanan ini masih hutan lebat, jawabnya sambil mengelap meja dengan kain lusuh. Tapi kok sepi sekali, Bu? Tidak takut sendirian? Bu Tugin menghentikan aktivitasnya, menatapku lurus, dan tersenyum lagi. Warung ini tidak buka untuk banyak orang, Nak. Hanya untuk mereka yang terjebak dan kebetulan lewat. Sendirian? Saya tidak pernah sendirian. Selalu ada yang membantu menjaga tempat ini. Merinding. Aku buru-buru menghabiskan makananku. Aku mengeluarkan dompet. Berapa harganya, Bu? Bu Tugin menggeleng. Tidak perlu dibayar dengan uang, Nak. Ini adalah jamuan selamat datang bagi pendatang baru. Tapi ada satu hal yang perlu kamu lakukan untuk membalasnya. Aku menelan ludah. Apa itu, Bu? Tolong, Nak, katanya, menunjuk sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di sudut warung. Kotak itu diukir dengan simbol-simbol asing. Ambil kotak ini. Di dalamnya ada benda kecil. Jaga baik-baik. Jangan dibuka. Jangan pernah ditinggalkan. Bawalah bersamamu kemanapun kamu pergi, sampai kamu datang lagi kemari. Meskipun ragu, aku merasa berutang budi atas makanan lezat yang baru kumakan. Baik, Bu, kataku. Aku akan menjaganya. Bu Tugin mengangguk. Pergilah. Dan ingat, kamu pasti akan kembali ke tempat ini. Aku mengambil kotak kayu itu. Kotak itu terasa dingin dan sangat berat, membuat telapak tanganku gemetar. Aku bergegas masuk ke si bongkok dan langsung tancap gas. Ketika mobil melaju kencang, aku melihat spion tengah. Warung Bu Tugin tampak mengecil, cahayanya meredup, dan kemudian menghilang sepenuhnya, seolah ditelan oleh kegelapan alas roban. Aku tidak menyadari bahwa janji untuk menjaga kotak kayu itu adalah awal dari rangkaian teror yang akan segera menghancurkan hidupku. Perjalanan dari alas roban menuju Semarang terasa sangat panjang. Aku tiba di gudang klien menjelang subuh. Rasa kantuk dan lelah segera menyerang setelah urusan bongkar muat selesai. Hal pertama yang kuingat saat memarkir si bongkok adalah kotak kayu yang kuberikan Bu Tugin. Kotak itu yang kuletakkan di kursi penumpang terasa sangat dingin. Bahkan di tengah suhu pagi yang sudah mulai menghangat, aku mengambil kotak itu. Ukirannya terasa kasar di jari. Tetapi aku ingat betul pesan Bu Tugin. Jangan dibuka dan jangan pernah ditinggalkan. Aku memutuskan membawanya bersamaku. Setelah check-in di sebuah losmen murah di pinggiran kota, aku langsung merebahkan diri. Malam itu, tidurku tidak tenang. Aku bermimpi aneh, berada di tengah hutan yang sangat gelap. Aku mendengar bisikan-bisikan samar yang memanggil namaku, selalu diikuti dengan tawa seorang wanita tua. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku menyalakan lampu. Pandanganku tertuju pada kotak kayu yang kutaruh di meja samping tempat tidur. Kali ini, kotaknya tidak hanya dingin, permukaannya sedikit lembab, seolah baru saja dikeluarkan dari air. Aku membersihkannya, merasa sedikit panik. Aku mulai merasa benda ini bukan sekadar souvenir aneh. Keesokan harinya, aku menyelesaikan semua urusan bisnis dengan cepat. Aku berencana langsung pulang ke Jakarta, menghindari alas roban secepat mungkin. Namun, dalam perjalanan menuju terminal bus untuk mencari tiket kembali, aku memutuskan meninggalkan si bongkok di Semarang untuk diurus nanti. Kejadian aneh mulai intensif. Aura negatif dan reaksi orang lain saat aku berada di warung makan ramai di dekat stasiun. Aku membawa serta kotak kayu itu, menyembunyikannya di dalam ransel. Tiba-tiba, seorang ibu pedagang yang sedang menyajikan minuman padaku mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. Mas, maaf, benda apa yang Mas bawa? Aura di sekitarnya gelap sekali, bisik ibu itu. Matanya melirik ke arah ranselku dengan ketakutan. Aku berusaha bersikap tenang. Oh,
Ini hanya kotak biasa, Bu. Mungkin saya yang sedang kelelahan. Ibu itu menggeleng. Tidak yakin. Bukan lelah, Mas. Saya sudah lama berdagang di sini. Energi ini bukan energi orang lelah. Ini seperti membawa beban berat dari tempat yang tidak baik. Ibu itu lantas menolak menerima uangku, menyuruhku pergi secepatnya. Kejadian serupa terulang ketika aku mencoba naik taksi online. Setiap pengemudi yang berhenti di dekatku tiba-tiba membatalkan pesanan, memberikan alasan yang tidak masuk akal. Salah satu pengemudi sempat membuka jendela dan berkata dengan suara bergetar, "Maaf, Mas. Saya tidak bisa mengantar. Ada yang menumpang di kursi belakang mobilmu." Tapi dia tidak punya wajah. Aku segera menjauh dari jalanan ramai itu. Aku menyadari satu hal. Masalah ini bukan lagi tentang rasa lapar di alas roban. Masalah ini berhubungan erat dengan kotak kayu ini. Aku akhirnya berhasil mendapatkan bus malam tujuan Jakarta. Kotak itu selalu berada di pangkuanku, tertutup jaket tebal. Setelah bus berjalan sekitar 2 jam, memasuki wilayah hutan yang lebih sepi, gangguan itu mencapai puncaknya. Saat semua penumpang terlelap, aku mulai mendengar bisikan. Bisikan itu bukan dari luar bus. Itu berasal dari dalam ranselku, dari tempat kotak kayu itu berada. "Rizky, kau harus kembali." Suara itu lembut, serak, dan familiar. Itu adalah suara Butugin. Aku membeku di tempat duduk. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya halusinasi akibat kurang tidur. Aku meremas kotak itu kuat-kuat, bertekad untuk membuangnya, tetapi tanganku seolah lumpuh. Kemudian, aku melihat bayangan. Bayangan itu muncul di jendela bus yang gelap, memantul dari permukaan kaca. Itu adalah siluet seorang wanita tua, berdiri di kegelapan di luar sana, seolah-olah berlari seiring dengan kecepatan bus. Bayangan itu tinggi, kurus, dan mengenakan sanggul. Setiap kali aku mengedipkan mata, bayangan itu semakin mendekat, hingga aku bisa melihat detailnya. Wajahnya kabur, tetapi matanya bersinar merah redup, seperti bara api. Aku menutup mata kuat-kuat, mencoba berteriak, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku menarik napas dan membuka mata lagi. Bayangan itu hilang. Aku melirik ke belakang. Kursi kosong di belakangku terasa sangat dingin. Aku menunduk dan melihat celah kecil di bawah kursi. Dari sana, kulihat sepasang kaki tanpa alas kaki, kotor, dan kuku yang panjang. Seolah-olah seseorang sedang berdiri tepat di belakangku. Padahal kursi itu kosong. Kepanikan absolut menyelimutiku. Kotak kayu itu bergetar dalam genggamanku, dan bisikan Butugin berubah menjadi perintah yang mendesak. Benda itu milikku. Bawa kembali ke alas roban. Aku tahu sekarang kotak ini bukan hadiah. Ini adalah jangkar yang mengikatku pada tempat terkutuk itu. Aku harus segera mencari tahu apa isi kotak ini dan bagaimana cara memutus ikatan dengan warung gaib itu, sebelum kegilaan ini benar-benar menghancurkanku. Setelah lolos dari teror di dalam bus malam, aku tiba di Jakarta dalam keadaan setengah sadar. Aku segera menuju rumah kontrakan. Aku tidak berani menceritakan kejadian ini kepada siapapun, takut dianggap gila. Selama 3 hari berikutnya, aku hidup dalam isolasi total. Kotak kayu itu selalu bersamaku. Aku bahkan tidak bisa meninggalkannya sedetik pun. Setiap kali aku meletakkannya, aku akan merasakan nyeri hebat di dada, disertai suara bisikan Butugin yang marah. Aku tahu satu hal, aku harus membuang benda ini. Aku mencoba membakar kotak itu di belakang rumah. Begitu api menyentuh kayu, bukan api yang berkobar, tetapi suhu api malah menurun deralas, seolah energi dingin dari kotak itu memadamkan panas. Aku mencoba menghancurkannya dengan palu godam. Asi, linnya sama. Kotak itu seolah terbuat dari baja tak terlihat. Tidak ada goresan sedikit pun. Putus asa, aku menelepon Pak Broto, seorang kenalan ayahku yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal supranatural. Tinggal di pinggiran kota. Aku tidak menyebutkan alas roban, hanya mengatakan bahwa aku membawa benda pusaka yang membawa sial
Pak Broto setuju bertemu. Begitu aku tiba di rumahnya, Pak Broto langsung pucat pasi saat melihat ransel yang kubawa. Kau membawa benda yang sangat kotor. Rizky, katanya. Suaranya tercekat, energinya seperti rawa yang busuk dan tua. Ini bukan pusaka. Ini adalah penarik jiwa. Pak Broto memberiku sebilah keris kecil dan sebuah mangkuk berisi air yang sudah didoakan. Jangan dibuka kotak itu. Benda di dalamnya tidak ingin kau lihat, tetapi ia ingin kau kembali. Ini adalah jimat pengikat, Rizky, satu-satunya. Cara memutusnya adalah dengan mematahkannya. Tapi saya sudah mencoba menghancurkannya. Pak, tidak berhasil. Jelas ku panik. Menghancurkan fisik tidak berguna. Kau harus menghancurkan ikatannya. Balas Pak Broto, lihatlah simbol yang terukir di sana. Itu adalah lambang pemanggil. Kau harus mengubah niat benda itu. Pak Broto menyuruhku melakukan ritual aneh, meletakkan kotak itu di antara dua lilin putih yang menyala dan meneteskan darahku sendiri ke atas kotak tersebut sambil membaca doa-doa yang dia ajarkan. Ritual ini harus dilakukan pada tengah malam. Melihat isi kotak, aku kembali ke rumah. Menjelang tengah malam, aku menyiapkan semua yang disuruh Pak Broto. Jantungku berdebar sangat kencang. Ini adalah pertaruhan terakhirku. Jika ini gagal, aku harus kembali ke alas roban, seperti yang diminta Butugin. Tepat pukul 12 malam, aku memulai ritual itu. Setelah meneteskan darahku ke permukaan kotak, simbol-simbol ukiran di kotak itu tiba-tiba bersinar merah. Kotak itu bergetar hebat di lantai. Suara bisikan Butugin yang marah kini terdengar seperti teriakan tajam di telingaku. Jangan sentuh. Tuh. Kau sudah berjanji. Lilin di samping kotak padam seketika, dan seluruh rumah terasa gelap dan sangat dingin. Namun, efek yang lebih mengejutkan terjadi. Kayu penutup kotak itu, yang selama ini tidak bisa dibuka, tiba-tiba bergerak. Perlahan, penutupnya bergeser ke samping, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, melawan rasa takut yang luar biasa. Aku mendekat dan mengarahkan senter ponsel ke dalam kotak. Isi kotak itu sangat sederhana, namun mencekam. Di dalamnya terbungkus kain kafan yang sudah menguning. Terdapat dua benda kecil, satu helai rambut berwarna putih kusam, dan satu ruas tulang jari manusia yang telah mengering. Tulang itu diikat dengan benang merah yang sangat tipis. Saat pandanganku fokus pada isi kotak, aku merasa seperti disambar petir. Sebuah ingatan aneh muncul di benakku. Sangat jelas, bukan milikku. Aku melihat bayangan Butugin di masa muda. Dia tampak cantik, tetapi penuh kesedihan. Berdiri di samping jalanan sepi, sambil menangisi sesosok mayat. Dia bersumpah akan membuat jalanan itu ramai dengan korban jiwa, menggunakan benda-benda dari mayat itu sebagai pemanggil dan pengikat. Aku menyadari bahwa yang kulihat adalah kilas balik tentang asal-muasal warung gaib tersebut. Tulang itu adalah media utama, dan rambut itu adalah pengikatku pada Butugin. Aku bukan hanya membawa jimat, aku membawa sisa ritual tumbal yang mengerikan. Tiba-tiba, udara di kamar kontrakan terasa sangat berat. Lampu kembali menyala, tetapi sinarnya menjadi merah darah. Di hadapanku, Butugin muncul. Tidak lagi mengenakan kebaya tua, tetapi sosoknya kini tinggi, kurus, dan mengerikan. Wajahnya dipenuhi amarah yang membara. Kau telah melanggar janji, Rizky. Suaranya menggema, memecahkan kaca jendela. Kau berani mengintip rahasia warungku. Dia melayang ke arahku. Kukunya yang panjang dan hitam teracung. Puncak konflik telah tiba. Kehadiran Butugin di tengah ruang kontrakan terasa seperti hantaman energi dingin yang mematikan. Dia bukan lagi wanita tua yang ramah. Ia adalah entitas gaib yang penuh dendam. Matanya bersinar merah dan wujudnya bergetar, memancarkan aura kegelapan yang pekat. Kau pikir bisa lari dengan bagian dari diriku? Teriaknya dengan suara yang menusuk telinga, menyebabkan benda-benda di ruangan itu bergetar. Hebat, benda itu adalah ikatan. Kau harus membawanya kembali
atau kau akan menjadi tumbal selanjutnya. Aku mundur, terpojok ke dinding. Rasa takutku bercampur dengan adrenalin. Aku meraih keris kecil dari Pak Broto yang tergeletak di lantai. Aku tidak pernah membuat janji itu, balasku. Mencoba mempertahankan suara agar tidak bergetar. Kau menjebakku, Butugin tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan, seperti gesekan batu nisan. Setiap orang yang makan di warungku membuat janji tak terucapkan. Kau menikmati jamuanku, kau menerima pengikatnya. Sekarang kau harus membayarnya. Dia menerjang. Aku merasakan hembusan angin yang sangat dingin, bau tanah basah, dan darah kering yang menusuk hidet. Secara naluriah, aku mengayunkan keris kecil itu ke arahnya. Ajaib, keris itu tidak melukai tubuh fisiknya, tetapi menghasilkan percikan cahaya putih yang memaksanya mundur sedikit. Pak Broto benar, keris ini memiliki kekuatan spiritual. Butugin berteriak kesakitan. Jauhkan benda itu, kau tidak tahu apa yang kau lawan. Melihat keris itu efektif, aku sadar bahwa kunci untuk mengalahkannya adalah menghancurkan benda yang ada di dalam kotak. Tulang jari itu adalah sumber kekuatannya. Rambut itu adalah pengikatku. Menghancurkan jangkar gaib sambil menahan seranggan-seranggan bayangan yang dilemparkan Butugin. Aku merangkak menuju meja tempat kotak kayu terbuka berada. Energi negatif di sekitar kotak itu sangat kuat. Aku merasa seperti ada 100 jarum yang menusuk kulitku. Butugin melayang di atas kepalaku, siap menyerang. Dia mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya menciptakan resonansi yang sangat menyakitkan di telingaku, seolah-olah otakku diremas. Aku harus cepat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil satu ruas tulang jari yang kering itu, dan menaruhnya di lantai. Aku kemudian menancapkan keris Pak Broto dengan sekuat tenaga ke arah tulang itu, tepat di simpul ikatan benang merahnya. Saat keris menyentuh tulang itu, bukan suara hancur yang terdengar, melainkan suara auman yang sangat keras, seperti bumi terbelah. Butugin menjerit histeris. Wujudnya yang tadinya padat, kini mulai berkedip dan memudar. Dia tampak kesakitan yang tak terhingga. Tidak, jangan. Itu adalah diriku. Itu adalah perjanjianku, teriak Butugin. Mencoba meraih tulang itu, tetapi tangannya hanya menembus udara. Aku mencabut keris itu, dan dengan tangan gemetar, meraih batu bata yang sebelumnya kugunakan untuk ritual. Dengan tekad bulat, aku menghantam tulang jari itu berkali-kali. Aku harus menghancurkan media fisiknya. Praka. Akhirnya, dengan hantaman terakhir, tulang jari itu hancur menjadi serpihan debu. Bersamaan dengan itu, benang merah yang mengikatnya putus. Hatiga pelepasan, hatiga saat debu tulang itu menyebar di udara. Teriakan Butugin mencapai puncaknya. Sosoknya meledak menjadi pusaran asap hitam tebal yang berputar-putar di langit-langit kamar. Bau anyir darah dan kemenyan tua tiba-tiba memenuhi ruangan. Kau akan menyesal. Kau akan kembali ke tempat itu. Suaranya melemah, terdengar jauh, seolah ditarik paksa. Asap hitam itu perlahan-lahan tersedot keluar jendela, menuju ke arah barat, kembali ke tempat asalnya. Alas roban, keheningan kembali. Kamar kontrakan yang berantakan, jendela yang retak, dan bau busuk yang tersisa menjadi saksi bisu pertarungan itu. Aku terbaring lemas di lantai. Napasku terengah-engah. Di tanganku, keris itu terasa panas. Aku melihat ke dalam kotak kayu. Rambut putih kusam itu masih ada, tetapi tidak lagi terikat. Kotak itu kini hanyalah kayu biasa, dingin, dan tidak memiliki aura mengerikan lagi. Aku berhasil. Ikatan gaib itu terputus. Namun, ancaman terakhir Butugin. Kau akan kembali ke tempat itu, masih menggema di telingaku. Aku tahu, warung gaib alas roban tidak akan membiarkan aku pergi dengan mudah. Masih ada konsekuensi yang harus kuhadapi. 2 hari setelah pertarungan di kontrakan, aku merasa seperti baru saja kembali dari medan perang. Secara fisik, aku kelelahan, dan secara mental,
Aku trauma berat. Bau busuk dan hawa dingin yang ditinggalkan Butugin butuh waktu lama untuk menghilang. Aku membersihkan ruangan, membuang kotak kayu yang kini tak berdaya, dan mengembalikan keris kepada Pak Broto. Pak Broto menatapku dengan mata penuh kekaguman dan kasihan. Kau berhasil, Rizky. Kau mematahkan salah satu ikatan terkuat di alas roban. Warung itu menggunakan benda pusaka itu untuk menarik kembali jiwa-jiwa yang telah mereka jamu. Kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi mungkin juga jiwa-jiwa lain yang terjebak. Namun, ia juga memberikan peringatan. Warung gaib itu adalah entitas yang hidup. Bukan hanya Butugin, ia dijaga oleh banyak hal. Kau telah membuat marah tempat itu. Bukan hanya pemiliknya. Kau akan merasakan dampaknya. Benar saja, dampaknya langsung terasa. Walaupun bisikan menghilang, aku mulai mengalami insomnia kronis. Setiap kali mencoba tidur, aku selalu melihat kilasan visual, alas roban jalan sunyi, pohon-pohon besar, dan bayangan Butugin yang melambaikan tangan dari kejauhan. Selain itu, aku mulai dihantui oleh suara. Bukan suara Butugin, melainkan suara desahan dan isak tangis yang sangat lirih. Suara-suara itu seolah memanggil minta tolong, berasal dari tempat yang sangat jauh. Aku menyadari suara-suara itu mungkin adalah gema dari jiwa-jiwa yang terperangkap oleh warung tersebut. Jurnal warung gaib. Aku tahu, aku harus memahami apa yang sebenarnya warung Butugin itu. Aku kembali menghubungi Pak Broto. Dia menyarankan aku mencari informasi tentang sejarah pembangunan jalur Pantura lama, terutama di sekitar tahun 1970-an. Aku menghabiskan waktu di perpustakaan lama dan arsip daerah. Di sana, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Serangkaian laporan polisi lama tentang kasus-kasus hilangnya pedagang, supir, dan musafir di jalur alas roban. Semua kasus itu memiliki satu kesamaan. Mereka dilaporkan menghilang setelah mengatakan akan berhenti makan di warung unik di tengah hutan. Yang paling membuatku terkejut adalah sebuah artikel usang yang menjelaskan pembunuhan sadis seorang pemilik warung bernama Tuginah oleh perampok pada tahun 1973. Ia dibunuh dan dikubur bersama anaknya di bawah pohon beringin tempat warungnya berdiri. Artikel itu menyebutkan bahwa suami Tuginah yang selamat dari perampokan bersumpah akan menggunakan CCCC, jasad istri, dan anaknya untuk mendirikan warung yang abadi agar tidak ada lagi yang berani lewat tanpa singgah. Sumpah itu yang diucapkan di atas makam gelap menciptakan energi pemanggil yang kuat. Aku mengerti sekarang. Tulang jari yang kuhancurkan adalah sisa-sisa fisik Tuginah yang digunakan sebagai jangkar gaib untuk warung itu. Butugin yang kutemui adalah perwujudan roh Tuginah yang marah. Warung itu bukan sekadar ilusi, itu adalah altar tumbal yang hidup. Panggilan mendalam, semakin banyak aku tahu, semakin kuat desakan untuk kembali ke alas roban. Bukan lagi karena paksaan Butugin, melainkan karena rasa tanggung jawab yang aneh. Aku merasa harus menghentikan warung itu sepenuhnya. Suatu malam, saat aku sedang menatap peta jalur Pantura, di mana alas roban ditandai dengan lingkaran merah, aku mendengar suara isak tangis yang sangat dekat. Aku menoleh. Di pojok kamarku, berdiri 3 sosok bayangan transparan, tampak seperti siluet manusia yang kelelahan. Mereka tampak seperti musafir dan pedagang. Mereka menatapku dengan mata memelas. Tolong, kami. Warung itu tidak akan berhenti. Bisik salah satu bayangan. Kau punya kuncinya. Kau harus membebaskan kami, ujar yang lain. Aku menyadari, dengan menghancurkan tulang pengikat itu, aku hanya membebaskan diriku. Warung itu masih beroperasi, dan jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya masih menderita. Mereka datang kepadaku, sang pemecah ikatan, sebagai harapan terakhir mereka. Aku harus kembali. Bukan untuk menepati janji kepada Butugin, tetapi untuk menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Aku harus menemukan warung gaib alas roban yang asli. Di bawah pohon beringin,
tempat Tugina dikuburkan, dan menghancurkan sumber energi abadi warung itu untuk selamanya. Perjalanan kembali ke alas Roban adalah sebuah misi bunuh diri. Tetapi, aku tidak punya pilihan. Aku melakukan perjalanan kembali ke alas Roban dengan si bongkok. Kini dalam kondisi lebih siap. Aku membawa perbekalan yang cukup. Jimat pelindung dari Pak Broto. Dan yang paling penting, tekad. Aku tahu persis di mana warung itu berada, berdasarkan kilas balik yang kulihat saat membuka kotak. Perjalanan di jalur Pantura terasa berbeda. Kali ini, meskipun malam tetap gelap, rasa takutku telah berganti menjadi fokus yang tajam. Aku tidak lagi mencari warung. Aku mencari tempat warung itu seharusnya berada. Sekitar pukul 9 malam, aku sampai di kawasan yang kurasa tepat. Itu adalah tikungan tajam yang menanjak, dengan pohon beringin yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang kuingat. Namun, tidak ada warung Butukin di sana. Hanya semak belukar lebat dan kegelapan. Aku turun dari mobil, membawa senter, sekop kecil, dan lilin putih yang sudah didoakan. Aku harus menemukan titik pusat energi negatif makam Tugina. Aku mulai berjalan perlahan ke dalam hutan, mengikuti energi dingin yang kurasakan. Begitu menginjakkan kaki di bawah pohon beringin raksasa, aku mendengar suara tawa yang familiar. Kau kembali, Rizky? Suara Butugin terdengar dari segala arah. Aku tahu kau akan menepati janji. Kau membawa dirimu sendiri ke sini. Tiba-tiba, di hadapanku, warung Butugin muncul. Tidak lagi reot, tetapi tampak baru, cerah, dan penuh dengan hidangan yang mengepul. Bau masakan yang sangat lezat tercium lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ayo, nak, sudah waktunya jamuan terakhir. Butugin berdiri di depan pintu. Kini tampak muda dan cantik, seolah mengambil kembali kekuatan penuhnya. Menghancurkan altar, aku tahu itu hanya ilusi. Jebakan yang sangat kuat. Aku mengabaikan sosok Butugin dan warung itu. Fokusku adalah pada tanah di bawah pohon beringin. Tunjukkan, di mana makammu? Teriakku. Wajah Butugin berubah marah. Warung yang cerah itu kembali menjadi reot dan gelap. Sosoknya kembali menjadi hantu tua yang mengerikan. Jangan ganggu tempat istirahatku. Dia melemparkan badai pasir dan kerikil ke arahku. Aku berlindung di balik batang beringin sambil menyalakan lilin. Cahaya lilin itu, walau kecil, cukup kuat untuk menahan serangan spiritualnya. Aku mulai menggali tanah di bawah akar beringin yang paling besar. Tanah itu keras dan dingin. Setiap kali sekopku menghantam tanah, Butugin akan menjerit kesakitan, seolah aku menusuknya. Setelah menggali sedalam sekitar 1 meter, ujung sekopku menghantam sesuatu yang keras. Itu adalah batu nisan kuno yang sudah terbelah. Di bawahnya, aku menemukan pecahan piring dan mangkuk. Alat-alat makan yang sama bersihnya seperti yang kulihat di warungnya, serta beberapa jimat yang terbuat dari tulang dan rambut. Ini adalah altar tumbal warung gaib itu. Hentikan, kau akan membayar mahal. Butugin kini berdiri tepat di sampingku, menjerit di telingaku. Aku bisa merasakan napas dinginnya. Aku tidak peduli. Aku mengeluarkan cairan suci yang diberikan Pak Broto dan menuangkannya ke tumpukan pecahan dan jimat di dalam lubang galian. Kemudian, aku melemparkan korek api ke dalamnya. Api langsung berkobar dengan warna biru aneh, membakar pikahan-pikahan itu hingga menjadi debu. Kebebasan dan warisan alas Roban saat api membakar altar itu. Warung Butugin yang berdiri di sampingku mulai bergetar hebat. Dindingnya retak, lalu runtuh menjadi debu halus. Sosok Butugin menjerit dengan suara terakhir yang sangat panjang, memilukan, dan penuh penyesalan. Bebas, kami bebas. Suara-suara tangisan dan bisikan yang menghantuiku selama ini tiba-tiba menjadi suara lega dan haru. Aku melihat ribuan bayangan transparan bangkit dari tanah. Alas Roban, mereka membungkuk padaku sekilas, lalu menghilang ke langit malam. Mereka akhirnya terbebas. Aku terhuyung mundur, menyaksikan
Warung gaib itu hilang, ditelan kegelapan total. Tidak menyisakan apa-apa kecuali bekas tanah galian. Aku kembali ke si bongkok, lemas, tetapi merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sejak menerima kotak kayu itu. Aku berhasil memutus ikatan warung gaib Alas Roban. Keesokan paginya, aku berkendara melewati lokasi itu lagi. Kini, di tikungan tajam di bawah pohon beringin tua, tidak ada warung, tidak ada aura dingin. Hanya ada pos ronda tua yang ditinggalkan dan papan peringatan jalan yang baru dicat. Namun, di kursi penumpang si bongkok, di tempat kotak kayu itu, pernah diletakkan. Aku menemukan satu helai rambut putih kusam, bukan milik Butukin yang marah, tapi rambut yang terasa dingin dan damai. Itu adalah pengingat warung itu telah tiada, tetapi Alas Roban akan selalu menyimpan ceritanya. Aku tahu, aku akan membawa sisa kecil dari Alas Roban ini sebagai pengingat akan perjanjian tak terucap dan pertarungan paling menakutkan yang pernah aku alami.